Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan podcast KBP bersama Dr. Gali Rangga, spesialis anak. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget ya dok ya. Jadi dalam rangka menghadapi Lebaran nih minggu depan ya, pasti mom and dad kira-kira sudah mempersiapkan gimana nih cara bawa si kecil untuk ikut mudik gitu. Nah, jadi yuk kita sama-sama tanya langsung ke narasumber kita yang keren banget ya dok ya. Nah, jadi gimana ya dok ya supaya perjalanan mudik ini sehat, aman, dan nyaman dok buat si kecil? Ya, benar ya. Ya, selamat sore semua ya, sahabat KBP. Ini kan berhubungan dengan mudik ya. Pasti banyak dari mami, daddy, bapak, ibu nanya, pingin tahu ya, yang tadi apa mudik tuh yang aman buat anak-anak yang nyaman ya. Iya dok. Buat balita ya. Jadi emang kita persiapkan baik-baik lah ya. Jadi gini, emang mudik itu kan kita kan masing-masing beda-beda ya. Ada naik pesawat, ada naik mobil, ada naik kereta, mungkin ada naik motor. Masing-masing itu trik-triknya beda-beda ya. Jadi kalau naik pesawat, contohnya ya naik pesawat itu pasti harus tepat waktu ya. Jadi ke mana ke airportnya tuh jangan buru-buru, tuh biar anaknya nanti kan nyaman di jalan. Iya ya. betul. Terus kedua di pesawat mungkin harus tetap bawa perlengkapan buat anak-anak, anak balita ya, bawa seperti selimut atau bawa bantal yang dia seneng, bawa mainan supaya nanti di pesawat nggak bosen. Terus buat ibu-ibu yang nyusuin itu di pesawat mungkin nanti kalau terbangnya di seatnya tuh cari yang deket jendela biar kalau nyusuin nggak malu gitu ya. Oh iya betul dok. Iya. Karena penting ya, posisi itu penting ya buat kenyamanan anak-anak. Iya ya. betul dok. Terus kalau lewat pakai mobil ya, beda lagi. Mobil kan kadang-kadang tuh kita mau pulang ke kota kan bawa barangnya banyak banget kan ya. Kadang-kadang sampai anaknya nggak tidur di mobilnya miring-miring lagi. Ya jangan. Jadi tetap diatur posisi di mobilnya anaknya nyaman. Ya. Nyaman, dia bisa tidur dengan nyenyak. Tetap bawa selimut, bawa bantal, ya bawa keperluannya anak-anak ya itu. Karena bawa mainan kesayangan dia juga bisa ya, biar dia nggak bosen. Asal jangan bawa gadget kali ya, kalau di mobil kalau gadget takutnya kan pusing ya. Iya dok. Kita gampang ya, dok, mual, muntah gitu ya. Jadi itu yang harus dihindari ya. Ya mungkin kalau yang naik kereta bersama kayak pesawat deh ya. Terus sama yang naik motor mungkin beda lagi ya. Bawa kayak sama ya, naik mobil bawa jas pakai jaket, bawa jaket, bawa perlengkapan jas hujan mungkin ya naik motor. Iya, lagi musim ya, hujan terus, juga ya dok ya. Selanjutnya bawa yang apa tuh obat-obatan ya, jangan lupa ya. Jadi emang harus dibawa perlengkapan yang harus supaya nanti pas mudiknya itu nggak ada nyaman lah buat anak-anak. Sampai sana juga aman semua gitu. Iya dok, terkait kendaraannya nih dok, biasanya moms and dads itu suka bertanya, ada batas usia yang aman nggak dok untuk anak dibawa mudik? Terutama mungkin kalau untuk naik pesawat ya dok ya. Jadi memang naik pesawatnya terutama pada bayi ya. Terus bayi kan otomatis belum bisa ngomong ya. Iya dok. Contoh dia pesawat kan kita harus take off tuh kan, take off landing kan kadang-kadang ngaruh ke fungsi pendengaran. Telinganya ya dok ya. Jadi kadang-kadang kan kalau itu nggak enak apa gitu ya. Jadi itu biasanya itu di atas umur 4 bulan. Oh 4 bulan ya parents ya. 4 bulan ke atas. Terus nanti kalau bisa di pesawat itu adanya tetap dikasih ASI atau diberikan susu gitu ya. Jadi biar proses penularannya bagus gitu, tetap terbuka ruang antara urang udaranya nggak tertutup gitu. Iya. Jadi dia ada proses pengenalan. Tujuannya biar dia nggak sakit kupingnya. Karena anak-anak nggak tahu ya, nggak bisa ngomong kan. Iya dok, takutnya tiba-tiba rungsing aja ya dok, yang nangis kenapa ya ini nangis, takutnya kupingnya sakit takutnya dok. Iya gitu. Ya, biasanya gitu sekitar 3-4 bulan ke atas lah. Itu banyak pertanyaan banget dari ibu bapak
yang lain juga ya, masalah nekosatin ya. Sekitar 3-4 bulan ke atas boleh leukosmin itu sih mereka jangan dulu ya. Tidak dianjurkan ya dok ya. Iya, berarti parents untuk kalau membawa anak yang mau mudik dengan pesawat sebaiknya di atas 4 bulan ya, terutama terkait dengan fungsi pendengarannya, khawatirnya ada cedera di bagian gendang telinga ya dok ya. Nah kemudian tadi tips dari dokter Gali adalah tetap menyusui seperti biasa ya dok. Betul. Ya. Kemudian tetap membawa peralatan yang disukai si kecil ya dok ya. Mau teman bonekanya, teman mainannya gitu. Berarti selama perjalanan mudik ini jadwal si kecil itu tetap seperti biasa ya dok ya, menyusuinya, mainnya gitu ya dok ya. Dan kalau bisa saya lupa satu lagi. Jadi kalau mungkin kalau mau naik plane gitu, kalau bisa jam yang waktu si kecil ngantuk. Oh iya. Jadi kan dia tidur tuh, contoh malam gitu kan, jam-jam 7 ke atas udah ngantuk gitu kan. Enak jadi tidur bangun seger gitu. Oh iya betul dong. Jadi mom and dad nih harus menyesuaikan dengan si kecil ya. Jadi pas si kecil ngantuk baiknya saat itulah berangkat ya dok ya. Iya betul sekali. Baik. Nah kemudian kalau terkait persiapan dok, mungkin tadi terutama tentang obat-obatan ya dok. Baiknya obat-obatan apa yang disiapkan dok? Oh pertanyaan bagus banget nih. Ya itu pertanyaan penting banget ya itu ya. Jadi emang harus dipersiapkan itu obat-obat yang urgensi ya. Contoh obat panas itu harus dibawa. Pastilah obat panas, takutnya lagi di perjalanan panas kan harus bekal obat panas. Satu itu. Dan mungkin bekal alatnya juga termometer dibawa ya. Ya kan biar akur suhu kan kalau panas itu di atas 37,5 tuh ya. Kalau demam dikasih obat demam. Kedua mungkin obat-obatan, contoh adanya punya penyakit asma gitu ya. Jadi jangan lupa bawa obat-obat yang rutin yang ade minum itu ya, obat asmanya dibawa. Itu contoh adanya punya penyakit kayak kejang atau epilepsi, jangan lupa bawa epilepsinya, obat epilepsinya gitu ya. Kadang-kadang kan buru-buru kan pergi-pergi, hal yang penting lupa gitu. Iya dok. Wah berarti lupa ya nih parents nih untuk tas khusus si kecil, biasanya tas khusus si kecil tuh besar ya dok ya, isinya lebih besar daripada koper orang tua itu dok. Harus bawa pampersnya juga, harus bawa baju gantinya juga, belum bawa botol susunya si bayi, belum lagi kalau masih bawa pumping plus bawa obat-obatan si kecil, jangan lupa karena itu sangat penting ya dok ya. Soalnya kalau lagi keadaan gawat kan belum tentu ada apotek yang standby ya dok sekitar kita ya dok ya. Contoh saya lagi naik pesawat gitu kan, terus di atas demam gitu kan, udah ada obat aman, jadi langsung kasih obat ya. Daripada nanti di atas panik-panik nyari obat kan malah nggak enak ya perjalanannya gitu. Tapi jangan sampai sakit dong ya, namanya mau mudik masa sakit ya kan? Iya. Mau ketemu nenek sama kakek ya dok ya, harus sehat ya. Iya dong. Mau main bareng sama saudara yang lainnya harus sehat ya dok ya. Nah kemudian ada ini nggak dok, ada syarat-syarat khusus gitu nggak dok terkait boleh kasih kecil mudik atau tidak boleh si kecil mudik gitu? Apakah ada syarat atau kriteria khusus gitu dok? Sebenarnya sih nggak ada ya. Nggak ada ya dok ya? Tapi kan sebagai orang tua kadang-kadang kalau pas anaknya udah demam gitu kan, mungkin ya jangan dipaksain juga kan, pergi juga gitu. Total anaknya pas H-1 mau mudik, total panas gitu kan, atau nah itu kan mesti dipikirkan. Jangan sampai nanti di jalan malah tambah parah atau apa ya. Iya betul dok. Itu satu itu sebenarnya syarat-syarat tertentu sih nggak ada sih. Sama anaknya bugar, sehat ya, mangga aja mau mudik kemana kayak gitu, bebas aja gitu. Iya dok. Nggak ada syarat tertentu sih. Betul dok. Nah, kemudian ada tips khusus nggak dok supaya anak itu mungkin merasa nyaman gitu ya dok ya? Maksudnya itu supaya nggak rungsing gitu, nggak ngambek sepanjang jalan gitu. Apakah ada treatment khusus gitu dok buat anak? Sebetulnya sih namanya anak pasti ya untuk rungsing pasti ada pasti ya dok ya. Cuman ya buat menanggulanginya ya bisa kasih mainan ya kan? Betul atau ya, bawa buku ibunya bacain, didongengkan ya dok ya. Iya gitu. Biasa kan anak-anak kecil kan bosan tuh ya bawa mainan kesenangan dia aja. Kalau bisa jangan bawa yang gadget gitu ya kan, kalau itu takut malah pusing kan. Iya apalagi kalau di mobil kan goyang-goyang ya. Iya. Berarti untuk parents mungkin gadgetnya dikurangi dulu ya sepanjang jalan, mungkin lebih fokus menemani si kecil main gitu ya dok ya, atau dibacain buku. Apalagi kan si kecil lagi lihat-lihat ini ya dok ya, lagi lihat perjalanan, lagi ada lingkungan baru, pasti
bawaannya tuh pengen main gitu ya dok ya, jadi kayak urung sih gitu teh, khawatir sepanjang jalan. Terus kalau naik mobil mungkin ini juga ya, kalau misalnya contoh jalan dari sini ke Jogja gitu kan, sekitar 8 jam tuh, mungkin kadang-kadang kan orang, wah lanjut aja nih, kagak turun-turun gitu kan, sikat aja terus toilet, nggak boleh, harus tiap 2 jam berhenti dong ya, Iya, buat bener. pipis atau buat makan, minum, Iya. kan kecil juga biar bisa lari sebentar di rest area, kan rest area udah bagus-bagus kan sekarang. Iya betul. Jadi jangan lupa kalau bisa berhenti deh, ya tiap 2 jam 3 jam sekali deh, 2 jam gitu berhenti. Ya, jadi jangan langsung wah buru-buru, gitu, jangan. Jadi ada batas restnya ya, jadi harus berhenti lah, gitu, biar anak-anak juga nggak bosan juga gitu. Iya, berarti berikan waktu si kecil untuk istirahat ya parents ya, memang beda ya kalau mudik sama si kecil itu ya dok ya. Nah sama mungkin pastikan ini juga ya dok, pampersnya kering gitu ya, tetap bersih walaupun di perjalanan mudik ya dok ya. Iya. Karena kalau pampersnya juga basah kan juga nggak nyaman ya buat anak-anak pasti kan. Pasti kan dia yang nggak nyaman, pasti bisa nangis atau rewel. Iya, makin rewel, makin rungsing. Betul. Jadi pastikan pampersnya kering, kemudian rutinitas yang biasa dilakukan dan disukai si kecil juga tetap dilakukan ya dok ya. Benar. Dengan mainan, terus dengan makan, minum, Cemilan, jadwal cemilan, ya. jadi jadwal tetap teratur ya. Oke. Nah kemudian apa ada dok vitamin khusus yang bagus supaya stamina anak itu tetap aman dok selama perjalanan mudik? Sebenarnya sih semua multivitamin bagus ya. Yang ini, jadi vitamin-vitamin yang isinya vitamin A, B, C gitu multivitamin boleh diberikan ya. Jadi itu untuk daya tahan tubuh juga. Meskipun harus setiap hari juga kan. Dari gizi kita sendiri, dari makan anak-anak kan sebenarnya udah mencukupi ya. Iya, Dan kebutuhan gizi karbohidrat, protein, sayur buah, susu semua udah mencakup semua, termasuk vitamin. Jadi vitamin itu hanya tambahan sih. Gitu. Tapi boleh aja kalau mau dipergunakan multivitamin boleh juga. Ya berarti vitamin itu sebenarnya hanya tambahan ya dok ya. Betul. Yang penting justru dari makanan, minuman sehari-hari itu nutrisinya tetap terjaga baik nih parents. Jadi ya itu, jadi intinya sebelum mudik itu persiapan dulu dengan baik, karena kita kan harus bawa anak ya. Jadi harus segi-segi tadi obat-obatan, perlengkapan itu harus dibawa, jangan sampai ketinggalan gitu. Dan anak-anak namanya mudik kan pinginnya happy dong. Iya betul dong. Masa nanti pas mudik malah sakit kan juga nggak enak enak juga ya, dong. dok ya. Gitu Iya. ya. Jadi ya di persiapan baik-baik deh semua ya. Termasuk mami-maminya ya juga harus sehat juga kan, mudik juga harus persiapan ya. Apalagi yang nyetir jauh-jauh, papanya harus Betul. harus tidur cukup ya, makan yang bener juga, jangan sampai nanti ngantuk dipaksain terus. Karena antar kalau bapak nyetir ngantuk nanti bahaya buat anaknya. Untuk satu keluarga ya dok ya. Iya. Jadi harus nyetir lurus, jadi belok-belok. Waduh. Jadi Mau saya ke ya. Jogja, jadi jatuhnya ke ini nanti Belok. kemana, ke Jepara lagi jauh kan. Gitu. Oh ya dok, sama mungkin ini ya dok, untuk terutama mom and dad yang mungkin bawa motor atau bawa mobil gitu. Si kecil tuh bisa nggak sih dok masuk angin dok? Masuk angin. Iya dok. Masuk itu bahasa Inggrisnya wind enter ya. Oh, wind enter. Cuma enggak juga ya. Jadi masuk angin itu kan gejalanya kan kayak kadang-kadang mual, muntah gitu, ya dok. mungkin memang itu saat itu lambungnya ada asam lambungnya meningkat, ya, jadi dia mual. Mungkin jangan-jangan benar yang lagi nyetir mungkin pusing atau apa kan, dia masuk angin gitu ya. Ada juga ada yang bawa krokan dari mobil krokan gitu, jangan ya. Terus sih karena istilah masuk angin sih nggak ada ya. Jadi emang mungkin ada gangguan aja sedikit di lambung atau pusing gitu kan, karena mobil kan suka pusing juga ya gitu ya, anak kecil, terutama anak di atas umur 2 tahun sampai 12 tahun tuh yang suka pusing. Oh iya dok ya. Biasanya di bawah itu sih enggak ya. Di atas 12 tahun udah enggak juga, karena kan udah gede kan, jadi wah biasa ya dia gitu ya. Yang tengah-tengah ini suka pusing gitu ya. Iya, jadi mungkin salah satu triknya adalah bawa obat muntah kali ya dok, jaga-jaga ya dok ya. Kalau udah pusing muntah gitu harus berhenti dulu nih mom and dad, kemudian bawa obat sirup muntahnya ya dok ya. Oke, nah, oh ya, ini dok, perlu nggak ya obat-obatan untuk pencegahan gitu dok? Jadi mungkin parents saking khawatirnya ya dok, jadi sebelum berangkat obat demam diminumin, obat muntah diminumin, mencegah gitu dok. Boleh nggak ya dok? Hiper over juga ya gitu ya. Itu over ya dok ya? Selalu aja harusnya ya, nggak perlu juga ya. Iya. Ya santai aja lah.
Cuma kalau ada keluhan baru diminum, kalau nggak ada keluhan nggak usah. Iya, jadi parents jangan Jadi over kadang-kadang ya. tuh ada tuh yang sampai harus lu karena sugesti mau berangkat ya, nggak usah anak kecil, yang tua juga gitu. Minum dulu deh obat yang itu loh, tik 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 gitu ya. Biar nggak mabok gitu kan. Iya dong. Padahal nggak juga ya. Aduh. Santai aja, jadi nggak perlu. Ntar juga kalau ada keluhan baru minum obatnya, kalau nggak usah. Malah khawatirnya jadi terlalu banyak dosis obat ya Oh, dok ya. iya dong. Iya. Oke, dari Dokter Galih ada kesimpulan yang ingin disampaikan ke Moms and Dads dok terkait tips untuk menghadapi mudik Lebaran ini dok? Iya. Oke, jadi dari hasil hari ini ya, mungkin ibu-ibu nih sore-sore nih lagi ngantuk-ngantuk menjelang buka puasa yang ngabuburit ya. Iya dok. Ngeliatin podcast Karya Bakti dulu nih ya kan. Iya, ngabuburitnya bersama podcast Karya Bakti Pratiwi nih dok. Iya, jadi kesimpulannya sih ya itu ya, jadi persiapannya harus matang ya. Jangan lupa bawa obat. Ya benar kata Dokter Made tadi, bawa box khusus atau koper khusus yang isinya buat si anaknya. Jadi misalnya anaknya ada 3, bedain aja tuh anak si yang satu bawanya ini, yang ini gitu. Jadi udah ada persiapan matang-matang ya. Bawa obat-obatan, bawa makanan kecilnya, bawa termometer jangan lupa ya tadi tuh. Bawa mainannya ya. Kurangin gadget ya. Terus waktunya juga diperhitungkan, waktu kapan yang baik buat si kecil bisa pergi dengan baik dan aman gitu. Jadi insya Allah mudiknya semua lancar sampai di daerah masing-masing aman semua gitu. Baik dokter, tadi terkait jamnya si kecil, terutama saat jam-jam si kecil ngantuk ya dok ya. Iya, Jadi betul. kalau bisa pas perjalanan itu tidur, pas sampai segar lagi ya dok ya. Nah kata Mas susah juga nih beli tiket pesawat ini kan katanya orang berebutan kan. Harus hunting tiket dulu dok. Gitu. Iya dok, aduh mams harus berjuang ini Iya, untuk iya. mudik ya. Iya. Dan untuk Moms and Dads tadi kalau memang perjalanannya jauh dan lama, kalau bisa jangan dipaksakan ya dok ya. Mungkin kalau memang sudah 2 jam atau 3 jam bisa berhenti dulu untuk Mom and Dad juga istirahat, anaknya juga bisa main dulu ya biar nggak terlalu bosan di dalam mobil atau di Betul. motor, sambil bisa ganti popok dulu biar si kecil nyaman, bisa ngemil dulu, makan dulu gitu ya dok ya. Betul banget deh. Baik. Ya, ternyata sudah 20 menit podcast kita bersama Dr. Galih Rangga spesialis anak. Kebetulan hari ini beliau juga ada jadwal operasi. Jadi untuk parents yang bisa misalnya mau berobat, mau kontrol langsung ke Dr. Galih Rangga, bisa di hari Senin, hari Rabu, hari Kamis jam 16 sampai dengan jam 18. Baik, terima kasih untuk sahabat KBP. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan